Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faya ayuhal musyahidun wal musyahidat, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali secara virtual melalui YouTube ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kemudahan dalam kita menuntut ilmu. Sholawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kita, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikutinya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita telah mempelajari terkait dengan al-musalsal, yang mana al-musalsal adalah ism maf'ul dari as-salsalah, yang artinya adalah menyambungnya sesuatu dengan sesuatu. Di antaranya adalah silsilatul hadid, yaitu rantai dari besi yang saling sambung menyambung antara satu dengan yang lainnya. Kemudian secara istilah adalah tatabu'u rijal isnadihi ala sifatin aw halah lirwati taratan walirriwayati taratan ukhra. Itulah beberapa hal terkait dengan al-musalsal. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan, yaitu dengan tema yang baru, riwayatul akabir anil asahir. Riwayat senior dari junior. Maksudnya seorang rawi senior, dia mengambil periwayatan dari perawi yang junior. Ta'rifuhu lughatan al-akabir jama' akbar wal asghir jama' asghar wal ma'na riwayatul kibar 'anis sighar. Menurut bahasa, kata al-akabir merupakan bentuk jamak dari akbar, dan as-saghir merupakan bentuk jamak dari asghar, yang berarti adalah riwayat orang-orang besar dari orang-orang kecil, atau riwayat orang-orang yang senior dari orang-orang junior. Istilahan, riwayatu asy-syakhs amman huwa dunahu fis sinni wat tabaqati aw fil ilmi wal hifdzi. Menurut istilah adalah riwayat seorang rawi dari orang rawi lain yang lebih rendah dalam hal usia, tabaqat, ilmu ataupun hafalannya. Itu lebih kecil dari segi umurnya, dari segi generasinya. Umpamanya sahabat muda mengambil dari tabi'in. Nah, ini namanya tabaqatnya lebih tinggi sahabat daripada tabi'in. Au fil ilmi, atau dalam segi keilmuan, wal hifdzi, atau dari segi hafalan. Jadi orang yang ilmunya lebih tinggi atau umurnya lebih tua mengambil periwayatan kepada yang lebih muda. Kenapa perlu ini dijadikan tema dalam mustalah al-hadis? Karena orang menyangka bahwa yang senior biasanya yang dijadikan rujukan. Tapi ternyata di sini ada periwayatan dari senior mengambil dari yang junior. Syarhut ta'rif, keterangan terkait dengan pengertian di atas.
ay an yarwiya ar-rawi an syakhsin huwa asgharu minhu sinnan wa adna tabaqatan wad-dunuwu fi tabaqati ka riwayati as-sahabah 'anit tabi'in wa nahwi dzalika. Jadi yaitu seorang rawi meriwayatkan dari rawi yang lainnya usianya lebih muda dan tabaqatnya lebih rendah. Contoh lebih rendah dalam periwayatan adalah seperti riwayat sahabat mengambil dari tabi'in dan yang sejenisnya. Au yarwiya amman huwa aqallu minhu ilman wa hifdhan ka riwayati alim hafiz an syaikhin walau kana dhalika asy-syaikhu kabiran fi as-sinni wa hadha yanbaghi at-tanabbuhu ila anna al-kibara fi as-sinni aw al-kidami fi at-tabaqati wahdah ay biduni al-musawah fil ilmi amman yarwi anhu la yakfi li ay yusamma riwayata akabira an asaghira wal amthila at-taliyah tuwaddihu dzalika. Bisa juga riwayat dari orang yang lebih rendah ilmu atau hafalannya seperti riwayatnya seseorang yang alim lagi hafil dari seorang mengambil dari seorang syekh walaupun syekh tersebut usianya sudah lanjut. Inilah yang perlu mendapatkan penjelasan. Jadi orang yang usianya lebih tua atau tabaqahnya lebih dahulu tanpa ada kesamaan dalam hal ilmu daripada orang yang diberi riwayat, hal ini tidak cukup dimasukkan dalam kategori riwayat akabir dari as-saghir. Contoh-contoh berikut ini akan menjelaskannya. Jadi kita akan menjelaskannya ya. Aqsamuhu wa amthilatuha, pembagiannya dan contoh-contohnya. Yumkin an nuqassima riwayat al-akabiri 'anil as-saghiri ila thalathati aqsam. Kita mungkin dapat membagi riwayat akabir dari as-saghir menjadi 3 bagian. Wahia yaitu an yakuna ar-rawi akbaru sinnan wa aqdamu tabaqatan minal marwiyyi anhu ay ma'al ilmi wal hifdhi aidan. Jika rawi yang meriwayatkan itu lebih tua usianya dan lebih dahulu tabaqahnya daripada orang yang diberi riwayat, tentu saja termasuk ilmu dan hafalannya juga. Itu yang pertama. Kemudian an yakuna ar-rawi akbar qadron la sinnan minal marwi anhu ka hafidhin alim an syaikhin kabirin ghairi hafidh. Jika rawi yang meriwayatkan itu kemampuannya lebih tinggi, bukan usianya yang lebih tua daripada orang yang diberi riwayat, seperti riwayat orang yang hafidh lagi alim dari syekhnya yang lebih tua tetapi tidak hafidh. Contohnya adalah riwayat Malik dari Abdullah bin Dinar. Malik mengambil riwayat dari Abdullah bin Dinar. Kemudian an yakuna ar-rawi akbar sinnan wa qadran minal marwi anhu ay akbar wa a'lam minhu. Misal riwayat Al-Barqani anil Khatib. Jika rawi yang meriwayatkan itu usia dan kemampuannya lebih tinggi daripada orang yang diberi riwayat, yaitu lebih tua dan lebih berilmu. Contohnya riwayat Al-Barqani dari Al-Khatib. Min riwayatil akabir anil asaghir. Nah, contoh riwayat lain akabir dari asaghir. Riwayatus sahaba anit tabi'in ka riwayati al-abadilah wa ghairihim
an Ka'ab al-Ahbar. Riwayat sahabat tabi'in seperti riwayatnya Abadillah dan lainnya dari Ka'ab al-Ahbar. Jadi al-Abadillah ini yaitu Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr al-As, ya, Abadillah. Mereka para sahabat, ya, tapi sahabat junior, kemudian mengambil periwayatan dari Ka'ab al-Ahbar yang menjadi tabi'in. Kemudian riwayatu at-tabi'i an tabi'ihi ka riwayati Yahya bin Sa'id al-Ansari an Malik. Riwayat tabi'in dari tabi'in seperti siapa? Riwayatnya Yahya bin Sa'id al-Ansari dari Malik. Min fawaidihi, manfaat daripada pelajaran al-akabir anil al-saghir, alla yatawahham anna al-marwiya anhu afdal wa akbar min ar-rawi anhu likaunihi al-aghlab. Supaya tidak ada persangkaan bahwa orang yang diberi riwayat itu lebih utama dan lebih tinggi dari orang atau rawi yang meriwayatkannya. Kemudian al-ba yang kedua, alla yudhanna anna fis sanadi inkilaban li'anna al-'adah jarat bi riwayati al-asaghir 'anil akabir. Supaya tidak ada dugaan bahwa dalam sanad terjadi penukaran atau maklub, karena memang biasanya riwayat yang junior mengambil dari yang senior. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Ashhar al-musannafat fihi. Jadi kitab yang populer terkait dengan tema kita yaitu Al-Akabir Anil Asaghir. Yang pertama, Kitabu ma rawahul kibar 'anil sughar wal aba'u 'anil abna' lil Hafidz Abi Ya'qub Ishaq bin Ibrahim Al-Warraq. Jadi salah satu kitab populer yang mengarang terkait dengan hal ini yaitu kitab yang judulnya Ma rawahul kibar 'anil sughar wal aba'u 'anil abna'. Siapa pengarangnya? Al-Hafidz Abi Ya'qub Ishaq bin Ibrahim Al-Warraq. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah riwayatul aba'i 'anil abna'. Riwayat bapak dari anak. Ta'rifuhu, pengertiannya, an yujada fi sanadil hadisi abun yarwil hadis an ibnih. Jika dalam sanad hadis terdapat bapak yang meriwayatkan hadis dari anaknya. Misaluhu, contohnya, haditsun rawahul Abbas ibnu Abdul Muttalib an ibnihi al-Fadl anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a baina as-salataini bil Muzdalifati. Contohnya adalah hadis riwayat Abbas bin Abdul Muttalib dari anaknya yaitu Al-Fadl, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menggabung dua salatnya di Muzdalifah. Min fawaidihi, dari faidah yang bisa kita ambil terkait dengan tema ini, alla yudhanna anna fis sanadi inkilaban au khata'an li'anna al-asla an yarwiyal ibn an abihi wa hadha an-naw'u ma'a an-naw' alladhi qablahu
yadull ala tawadu'il ulama wa akhdhihimul ilm min ay syakhsin kana wa in kana dunahum fil qadri was sinni. Jadi manfaatnya supaya tidak disangka bahwa dalam sanad terjadi penukaran atau hadis maklub atau kekeliruan. Karena biasanya riwayat itu adalah seorang anak ngambil dari bapaknya. Topik ini dan yang sebelumnya menunjukkan bahwa ketawaduan para ulama itu luar biasa. Mereka selalu mengambil ilmu itu dari siapa saja, meski dari orang yang lebih rendah kemampuan maupun usianya. Ashharu al-musannafat fihi. Jadi kitab populer yang berbicara terkait dengan ini, Kitabu Riwayatil Aba'i 'anil Abna' lil Khatib Al-Baghdadi. Jadi kitab judulnya apa? Riwayatul Aba', riwayat bapak dari anak lil Khatib Al-Baghdadi yang dikarang oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Luar biasa ya terkait dengan dua tema ini, yaitu Al-Akabir 'anil Asahir, kemudian Al-Aba' 'anil Abna'. Ini menunjukkan bahwa para ulama kita dahulu benar-benar semangat dalam mengambil sebuah ilmu. Tidak memandang ilmu ini dari siapapun, yang penting ketika itu adalah namakan ilmu, maka dia akan mengejarnya. Dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Semoga kita bisa semuanya tercerahkan dengan pelajaran kita kali ini ya. Untuk kita tidak jaim, jaga image dalam kita menuntut ilmu. Siapapun dia, ketika memang ada ilmu dalam dirinya, maka kita bisa mengambil. Tentunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ungzur ma qala wa la tangzur man qala. Jadi lihatlah apa yang ia katakan. Sesuai enggak dengan Al-Qur'an, Al-Hadis, Al-Ijma' Al-Qiyas ya. Jangan kita melihat dari orangnya ya. Oke, kita teruskan. Riwayatul abna' 'anil aba. Riwayat anak dari bapak. Nah, sekarang riwayat anak dari bapak. Ta'rifuhu, pengertiannya, an yujada fi sanadil hadis ibn yarwil hadis an abihi faqat au an abihi an jaddihi. Jadi dalam sanad hadis terdapat seorang anak yang meriwayatkan hadis dari bapaknya saja atau dari bapaknya dari kakeknya. Ini terkait dengan pengertian riwayatu al-abna' 'anil aba. Ahammuhu, urgensinya, wa ahammu hadzal naw' ma lam yusamma fihi al-ab aw al-jadd li'annahu yahtaju ila al-bahth li ma'rifati ismih. Cabang ilmu hadis ini amat penting tatkala nama bapak dan nama kakaknya itu tidak disebutkan. Maka hal itu memerlukan kajian untuk mengetahui nama-nama mereka. Anwa'uhu, jenisnya. Huwa naw'ani, yaitu ada dua macam. Yang pertama apa? Riwayatul rawi an abihi fahasb. Biduni ar-riwayah anil jadd wa huwa katsir. Riwayat seorang rawi dari bapaknya saja, yaitu tanpa riwayat dari kakeknya. Ini sangat banyak sekali. Contohnya adalah riwayat Abu al-Usyara dari bapaknya. Misaluhu riwayatu Abi al-Usyara an abihi. Kemudian yang kedua, riwayatul rawi an abihi an jaddihi an abihi an jaddihi fama fawqah. Riwayat seorang rawi dari bapaknya dari kakeknya atau dari bapaknya dari kakeknya dan seterusnya. Contohnya riwayat Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Misaluhu riwayatu Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi.
Min fawaidihi, dari manfaat-manfaat terkait dengan ilmu ini. Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Yang pertama, al-bahthu lima'rifati ismil ab awil jad idza lam yusarrah bismih. Melalui kajian ini diketahui nama bapak atau kakeknya jika nama-nama mereka itu tidak dijelaskan di dalam sanad. Kemudian yang kedua, bayanul murad minal jaddi hal huwa jaddul ibn au jaddul ab. Memperoleh penjelasan mengenai maksud dari kata jad atau kakek. Yaitu kejelasan apakah yang dimaksudkannya itu adalah kakek dari si anak ibn atau kakek dari bapaknya. Asyharu al-musannafat fihi. Jadi kitab-kitab populer yang mengarang terkait dengan riwayatu al-abna anil aba. Apa saja kitab-kitabnya? Yang pertama, riwayatul abna an abaihim li Abi Nasr Ubaidillah ibn Sa'id al-Wa'ili. Ya, jadi riwayat abna dari bapaknya yang dikarang oleh Abi Nasr Ubaidillah ibn Sa'id al-Wa'ili. Kemudian yang kedua, juz'um man rawa an abihi an jadihi libni Abi Khaisamah. Jadi sebagian dari siapa yang meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya yang dikarang oleh Ibn Abi Khaisamah. Kemudian kitab yang ketiga, Al-Washyu Al-Mu'limu fi man rawa an abihi an jadihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Al-Hafidh Al-Ala'i. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan mempelajari Al-Mudabbaj. Al-Mudabbaj wa riwayatul Aqran. Mudabbaj dan riwayat Aqran. Ta'riful Aqran. Pengertian Aqran. Lughatan al-Aqran jamak qarin. Al-Aqran jamak atau plural dari qarin. Bima'na al-musahib, yang artinya adalah yang menemani. Kama fil qamus, bagaimana yang tersebut artinya dalam qamus. Istilahan ar-ruwah al-mutaqaribuna fis sinni wal isnadi. Menurut istilah adalah orang-orang yang saling berdekatan dalam hal usia dan sanadnya. Ini disebut dengan apa? Al-Aqran. Ta'rifu riwayatil Aqran. Definisi riwayat Aqran. Ayyarwiya ahadun al-qarinaini anil akhar. Yaitu salah seorang yang berdekatan, bersahabat, saling meriwayatkan dari yang lainnya. Misal riwayah Sulaiman At-Taimi an Mis'ar ibni Kidam fahuma qarinan lakin la na'lam li Mis'ar riwayah anit Taimi. Yaitu contohnya apa? Riwayat Sulaiman At-Taimi dari Mis'ar bin Kidam. Keduanya itu bersahabat, tetapi kita tidak mengetahui adanya riwayat Mis'ar dari At-Taimi. Ta'riful mudabbaj lughatan ism maf'ul min at-tadbij bima'na at-tazyin. Jadi secara bahasa ia adalah ism maf'ul dari at-tadbij. Yang artinya apa? At-tazyin. Itu menghiasi atau memais-maisi dalam bahasanya. Bersolek juga bisa. Wat-tadbiju mushtaqun min dibajatai al-wajh ay al-khaddain. Wa ka'anna al-mudabbaja summiya bidzalika litasawi ar-rawi wal marwi anhu kama yatasawa al-khaddan.
Jadi menurut bahasa merupakan isim apa? Maf'ul dari kata-kata at-tadbij. At-tadbij. Yang berarti berhias, bersolek. Tadbij merupakan pecahan kata dari dibajatai al-wajh. Indahnya dua buah pipi wajah. Dinamakan mudabbaj karena adanya kesamaan antara rawi dan yang diberi riwayat, seperti halnya dua buah pipi dalam wajah. Istilahan an yarwiyal qarinan kullu wahidin minhumal anil akhar. Menurut istilah, dua orang yang saling berdekatan atau bersahabat meriwayatkan dari yang satu kepada yang lainnya. Amthilah al-mudabbaj. Contoh al-mudabbaj. Fi sahabah, jadi di kalangan sahabat, riwayatu Aisyah an Abi Hurairah wa riwayatu Abi Hurairah an Aisyah. Jadi periwayatan Aisyah dari Abu Hurairah dan Abu Hurairah mengambil dari Aisyah. Fit tabi'in, contoh dalam kalangan tabi'in. Riwayatu Az-Zuhri an Umar bin Abdul Aziz wa riwayatu Umar bin Abdul Aziz an Az-Zuhri. Itu periwayatan Zuhri mengambil dari Umar bin Abdul Aziz, kemudian Umar bin Abdul Aziz mengambil dari Az-Zuhri. Fi atba'it tabi'in, siapa? Riwayatu Malik anil Auza'i wa riwayatul Auza'i an Malik. Periwayatan Malik mengambil dari Auza'i dan periwayatan Auza'i mengambil dari Malik. Min fawaidihi, dari salah satu manfaatnya, alla yudhanna az-ziyadatu fil isnad, supaya tidak disangka adanya penambahan dalam sanad. Yang kedua, alla yudhanna ibdalu an bi al-waw, supaya tidak disangka adanya penggantian an dari dengan waw dan. Kemudian asyharu al-musannafat, kitab populer yang mengarang terkait dengan al-mudabbaj al-aqran ini apa? Yang pertama al-mudabbaj lid-dar al-Qutni. Jadi kitab mudabbaj yang dikarang oleh ad-Daruqutni. Kemudian riwayatul aqran li Abi Syekh al-Asbahani yang dikarang oleh Abi Syekh al-Asbahani. Itulah beberapa topik kita pada kesempatan kali ini terkait dengan riwayatu al-akabir anil asahir. Kemudian riwayatu al-aba anil abna. Kemudian riwayatul abna anil aba. Dan yang terakhir al-mudabbaj wa riwayatu al-aqran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kemudahan-kemudahan dalam kita menuntut ilmu, khususnya adalah ilmu mustalah al-hadis. Wallahu alam bisawab. Mari kita sama-sama akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.